Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat menjalani aktivitas. Oke, selamat sudah menyelesaikan PTS ya, Nak. Terima kasih juga kepada semua yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Semoga kalian mendapatkan hasil sesuai dengan yang kalian harapkan. Oke. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi yang baru, yaitu mengelola informasi dalam ceramah. Nah, ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan dikerjakan setelah memahami materinya. Jawab baik-baik pertanyaan yang Ibu berikan. Sini kita punya quotes dari Pramudia Anantatur. Nah, kita masuk ke dalam materi kita ya, Nak. Ceramah berdasarkan KBBI berarti berpidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi ceramah itu artinya kita bicara di depan orang banyak, di depan penonton atau pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi sifatnya itu sebenarnya luas ya, cuman banyak yang menghubungkan ceramah itu dengan hal-hal yang sifatnya religius ya, nggak salah juga sih, semuanya benar, pada akhirnya semuanya benar. Oke, pertama kita akan melihat dulu nih ada berbagai jenis informasi. Nah, informasi ini bisa kita dapatkan dalam ceramah. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsinya. Jadi informasi itu ada banyak jenis-jenisnya. Di sini kita pertama punya informasi berdasarkan fungsinya, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan jenis informasi. Contohnya adalah informasi menambah pengetahuan, informasi edukatif, atau informasi yang menyenangkan membaca. Jadi informasi itu bisa sifatnya mendidik ya, memberikan informasi mengenai pendidikan, atau hanya sekedar memberi penghiburan bagi pendengarnya. Itu yang dimaksud berdasarkan fungsinya. Jadi ada yang mendidik, ada yang memberi penghiburan. Kemudian berdasarkan format penyajiannya. Informasi itu dibagi lagi, Nak. Ada yang format penyajiannya dalam bentuk tulisan, gambar, foto, dan lain-lain ya. Itu yang dimaksud dengan penyajiannya. Kemudian informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Itu maksudnya adalah di mana sebuah kejadian itu terjadi. Nah, ini dibagi berdasarkan informasi daerah, nasional, atau mancanegara. Terus yang terakhir kita punya informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada, misalnya pendidikan, olahraga, musik, dan budaya. Nah, informasi-informasi ini bisa kita temukan di dalam ceramah atau pidato. Jadi ketika kita mendengarkan ceramah atau ketika kita mendengarkan pidato, kita akan mendapatkan sebuah informasi baru. Nah, informasi ini bentuknya ada banyak, jenisnya ada banyak. Ya, itu yang bisa kita dapatkan dalam ceramah. Itulah kenapa kita melihat jenis-jenis informasi, untuk melihat hal seperti apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita mendengarkan ceramah. Nah, oke, setelah informasi kita melihat struktur teks ceramah. Seperti yang sudah sering Ibu bahas, kita setiap kali membahas sebuah teks akan melihat strukturnya, bentuknya, seperti apa sih susunannya. Nah, teks ceramah juga punya yang namanya struktur atau susunan. Yang pertama didahului dengan tesis atau pendahuluan, isi atau rangkaian argumen, penutup atau penegasan kembali. Jadi ketika kamu berceramah, kamu harus menjelaskan dulu. Yang pertama adalah permasalahan. Permasalahan apa yang ingin kamu bahas dalam ceramah? Kamu menjelaskan dulu. Misalnya kamu mau membahas mengenai global warming atau pencemaran lingkungan, kamu bahas dulu global warming itu apa, atau bisa kamu mulai dengan pernyataan bahwa di dunia kita sekarang sedang sakit, sedang terjadi banyak pencemaran atau kerusakan lingkungan. Itu yang dimaksud dengan pendahuluan tesis. Jadi kamu sampaikan dulu masalah apa sih yang mau kamu ungkapkan. Kemudian kita masuk ke dalam rangkaian argumen. Setelah kamu menyampaikan masalahnya, kamu berikan fakta-fakta atau pendapat-pendapat tentang masalah yang kamu sampaikan itu. Misalnya global warming itu terjadi karena ini, global warming itu akibatnya begini, pemanasan global itu merusak bumi kita dengan cara begini. Nah,
itu pendapat-pendapat dan fakta terkait permasalahan yang kamu sampaikan. Nah, baru terakhir kamu memberikan simpulan atau penutup. Jadi, bagaimana sih sikap kita menghadapi global warming ini? Sebaiknya kita begini, sebaiknya kita begini. Nah, itu yang bisa kamu sampaikan. Ini ya struktur teks ceramah. Nah, jadi ada 3 cara teks ceramah tersusun dari 3. Yang pertama tesis, isi, dan penutup. Nah, ini contoh kecil dari bentuk ceramah. Kita mulai dengan tesis. Tesis itu tadi apa? Tesis itu tadi adalah permasalahannya, atau permasalahan yang ingin dibahas. Nah, di sini dia membahas mengenai sopan santun di dalam masyarakat. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat saat ini cenderung semakin turun-temurun. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat saat ini cenderung semakin turun kesopanannya. Hal tersebut tampak dalam ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyampaikan pendapat. Dia memberikan sebuah opini bahwasanya di dalam masyarakat ini terjadi penurunan standar kesopanan yang terlihat dari bagaimana masyarakat memberikan pendapat yang dipenuhi dengan kata-kata makian mungkin. Nah, kemudian masuk ke dalam isi. Isi ini kamu memberikan fakta mengenai apa yang terjadi di lapangan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kesantunan berkaitan dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Nah, di sini dia memberikan pendapat mengenai bagaimana sih proses penurunan kesantunan ini bisa terjadi. Oh, ini terjadi karena masyarakat memiliki kekurangan, kurang dalam menghayati budaya yang dimiliki. Nah, terakhir penutup, berbahasa santun seharusnya sudah menjadi tradisi yang dimiliki setiap orang sejak kecil. Di sini dia memberikan menutup bahwasanya sebagai manusia kita harus berbicara dengan sopan dan santun. Ini contoh kecil dari teks ceramah ya. Nah, ini benar-benar contoh yang paling kecil, yang paling sederhana. Oke, sampai sini dulu ternyata pertemuan kita. Semoga apa yang ibunya sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan di kolom diskusi kita ya, Nak. Ibu tunggu tugas dari kalian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.